Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita bisa beribadah hari ini oleh karena rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul di mana Roh Tuhan hadir di tengah kita. Itu suatu kemurahan buat kita, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan kasih Tuhan, Anda semua yang masih setia beribadah, saya yakin Anda itu masih melekat pada pokok anggur yang benar. Saya yakin Anda sudah berbuah. Tapi hari ini kita sama-sama mau dibersihkan Tuhan supaya berbuah lebih lebat. Jadi saudara perhatikan supaya firman Tuhan ini membersihkan kita supaya kita lebih banyak berbuah. Kita akan buka Matius 6 pasal 5 dan 6. Ini ayat yang sudah sering kita baca dulu ya. Anak sekolah minggu pun tahu dari mana. Tapi kita mau belajar lebih dalam. Matius 6 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pada saat itu orang-orang Farisi, orang-orang yang agamawi itu suka ibadah itu dipamer-pamerkan bahwa dia orang yang alim, orang yang beribadah. Dan Tuhan Yesus ngomong, kamu sudah dapat hormat dari orang kan, sudah dapat kekaguman, sudah dapat, kalau zaman sekarang itu sudah dapat like gitu ya di medsosnya. Tuhan ngomong, ya itu upahmu, engkau sudah dapat upah. Ayat 6, ini Tuhan kasih sebuah petunjuk kepada murid-muridnya. Tetapi yang tadi itu kan orang-orang yang di luar yang tidak mengenal Yesus. Yang mengenal Yesus diomongi, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Jadi kalau Yesus nyuruh murid-muridnya supaya nggak pamer, doa, ibadah nggak usah pamer, lakukan aja dengan semestinya. Tetapi kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus ngomong tidak soal doa saja, dia juga ngomong soal memberi. Ingat ya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu gitu ya, kira-kira kan tahu seperti itu ya. Ada juga Tuhan Yesus ngomong soal puasa. Kalau kamu puasa, ojo dimerek no, ojo digeresu-resuan, mukanya digalik kering gitu, jangan. Perlu raupi, diminyaki yang ganteng supaya gak ketoknya poso. Hari ini kita belajar seperti yang sudah dipasang kemarin sama Alvin ya di Elo sama Elo di Instagram itu ya, judulnya yang tersembunyi. Saya nggak bahas soal doanya, saya nggak bahas soal puasanya, saya nggak bahas soal tadi memberi. Tetapi Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita sedang berurusan dengan hal-hal yang tersembunyi. Saya akan kasih contoh dua. Contoh yang pertama, oh iya, kenapa sih kok Tuhan Yesus nyuruh yang tersembunyi? Kenapa enggak ditampilkan? Ya karena kalau ditampilkan kan pencitraan itu ya, tapi dilihat orang. Tapi kalau yang tersembunyi itu kan nggak butuh dilem orang, nggak butuh dipuji orang. Artinya dilakukan dengan tulus. Tidak ada motivasi yang di luar yang dilakukan itu. Doa ya kepinginnya ketemu sama Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya kasih dua contoh. Contoh yang pertama dari Abraham, 2 Samuel 12 ayat 9. Kejadian Abraham kok sama. Kejadian 22 ayat 4. Kejadian 22 ayat 4. Saya akan bacakan sampai ayat 8. Kejadian 22 ayat 4.
Saya tunggu sebentar. Kejadian 22 ayat 4 saya katakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ini hari ketiga mengenai apa? Ceritanya Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal Ishak ke Gunung Moria. Nah ini hari ketiga itu hari ketiga perjalanannya dari kemahnya dia menuju tempat dipersembahkannya Ishak itu. Jadi ini hari yang ketiga sudah jalan kaki sama bujangnya sama Ishak jalan 3 hari gitu. Dan dia melihat tempatnya itu dari jauh. Bagaimana dia mengenali tempat itu? Tidak tahu, itu antara Abraham dan Tuhan sudah ada petunjuknya, tidak dijelaskan di sini. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini bujangnya ini kan dikatakan di sini kedua bujangnya, ada 2 ya. Kalau di kitab aslinya tidak disebutkan 2 ya, bujang-bujangnya gitu ya. Saya nggak tahu berapa banyak yang dibawa. Jadi Abraham itu datang rombongan. Tetapi ketika tiba di tempatnya sudah agak jauh sana kelihatan, tunggu di sini ya. Dan Abraham ini luar biasa. Saya nggak pas bicara, tapi saya singgung sedikit. Tinggallah kamu di sini dan pada ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Yang ajaib dia ngomong, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jahit ya. Abraham adalah berangkat mau menyembelih anaknya, tapi dia berani ngomong, kami akan kembali. Bukan aku, kami akan kembali. Itu sedikit ya soal iman, saya nggak bahas gitu hari ini. Tapi mumpung baca saya singgung sedikit. Ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, berapa? Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak ya heran, karena diajak bapaknya manggul kayu tapi tidak bawa dombanya di mana? Ayat 8, Saud Abraham, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anaknya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Saudara bayangkan seorang Abraham, kalau sudah baca di atas-atasnya ayatnya, itu Abraham habis ngusir Hagar dan Ismail. Kan ada Hagar dan Ismail waktu itu. Ada namanya rencana cadangan. Ya, Bapak Ibu ya, rencana cadangan. Tapi ini kejadiannya Abraham habis membuang rencana cadangannya. Jadi rancangannya tinggal satu, Ishak saja. Nah kok moro-moro mak beduduk ya Tuhan datang persembahkan Ishak untuk aku. Di dalam ceritanya ini Abraham tidak ngomong sama Sarah, tidak ngomong sama Ishak, juga tidak ngomong kepada bujang-bujangnya. Bujangnya disuruh ngenteni di situ. Jokowi meladeni dia. Dan ketika berdua saja, Ishak tanya, Abraham yang jawab, Tuhan yang menyediakan. Artinya semua rancangannya dia untuk nanti mempersembahkan Ishak, untuk menyembelih Ishak, itu ada di dalam pikirannya Abraham, di dalam hatinya Abraham. Siapa yang bisa tahu pikirannya orang? Siapa yang bisa tahu hatinya orang? Tidak ada yang bisa tahu. Orang bisa ngomong A, hatinya B. Tidak ada yang tahu. Bahkan dikatakan di ayat yang lain, hati itu penipu. Artinya yang terjadi dalam
Pikiran Abraham saat itu sesuatu yang tersembunyi. Hanya Abraham yang tahu. Dalam pikirannya, di dalam hati. Ketika dalam perjalanan selama 3 hari itu, bayangkan apa yang terjadi dalam pikirannya Abraham. Bagaimana itu berkecamuk dalam hati dan pikiran. Mungkin kalau bisa saya bayangkan, pasti di perjalanan itu kayak bolak-balik, muas perutnya, pasti kayak Pak Abed kadang cerita, aku ingat dingin, pasti terjadi sepanjang 3 hari. Ada yang tersembunyi yang Abraham sedang lakukan untuk Tuhan, yang Sarah pun tidak tahu, Ishak tidak tahu, bujang-bujangnya tidak tahu. Hari ini kita belajar poin yang pertama. Di dalam hati dan pikiran kita itu sesuatu yang tersembunyi. Di dalamnya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Masih ingat tadi kita baca Tuhan Yesus apa? Kalau engkau berdoa, tutup kamarmu, lakukan dengan tersembunyi, sebab Bapa akan memberi upah kepada yang tersembunyi. Cuman akhirnya kan juga terbuka juga, atau kita akhirnya tahu kan. Tapi pada saat kejadiannya itu tersembunyi. Jadi ini kira-kira terjadi selama 3 hari itu Bapak di surga itu sudah sembunyi melihat Abraham. Luar biasa anakku satu. Orang lain mungkin tidak tahu yang dialami oleh Abraham selama 3 hari. Tetapi Tuhan tahu apa yang sedang dikorbankan Abraham. Bagaimana perasaannya, bagaimana hatinya hancur selama 3 hari berjalan. Mungkin ya ini ya, mestinya jalannya 2 hari sama Abraham dibelak-belok orang sedikit. Berarti aku yang bisa ambil anakku ini. Tak sulit-sulit noah 3 hari ya sama anakku. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam pikirannya Abraham, dan dia sudah bertekad. Buktinya apa dia bertekad? Buktinya beneran, dan akhirnya dikeluarkan pisau itu, dia mau menyembelih Ishak. Artinya yang dalam hatinya ini tulus, benar-benar tulus. Di dalam hati dan pikiran kita ada sesuatu yang tersembunyi. Contoh kedua, sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan, 2 Samuel 12, ini contohnya Daud. 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 9, kita mulai baca. Mengapa engkau menghina Yahuwa dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Sedikit nyimpang ya. Ini Nabi Nathan mendatangi Daud. Dia menegur, mengapa engkau menghina Yahuwa? Mengapa engkau menghina Tuhan? Ingat ya, kapan hari kita belajar mengenai menghormati Tuhan ya. Daud sempat pernah menghina Tuhan. Dengan cara apa? Dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita melakukan yang jahat di mata Tuhan, itu sedang menghina Tuhan. Perhatikan ya, kalau kita melakukan yang jahat di mata Tuhan, itu menghina Tuhan. Saya lanjutkan ayat 10.
Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Kalau sudah baca kitab Raja-Raja Tawalik, itu penuh dengan pembunuhan. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. 11. Beginilah firman Yahweh, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab, perhatikan ayat 12, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Nathan ini terjadi. Dikatakan toh, akan kutimpakan ke atasmu datang dari kaum keluargamu sendiri. Suatu saat, kalau sudah baca, ada anaknya Daud yang namanya Absalom, anak yang paling gagah, anak yang paling ganteng, berontak, ngudeta Daud. Dan apa yang dilakukan setelah ngudeta? Gundik-gundiknya Daud ditaruh di atas kemah, di atas soto, dipamerkan di depan rakyat. Absalom menyelingkuhi gundik-gundik bapaknya di depan rakyat, persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Dan Tuhan ngomong, apa yang kau lakukan jahat di dalam tempat yang tersembunyi itu, Tuhan akan balas terang-terangan. Kita stop dulu, kita kembali kepada Abraham. Abraham melakukan apa yang baik di mata Tuhan secara tersembunyi, tetapi Tuhan balasnya bagaimana? Terang-terangan. Dia ngomong, melalui engkau, melalui keturunanmu, semua bangsa akan diberkati Tuhan. Ketika Abraham berbuat yang mulia di hadapan Tuhan, Tuhan membalasnya tidak sembunyi-sembunyi. Tuhan membalas kebaikan Abraham dengan jauh lebih baik, terang-terangan. Begitu pula ketika Daud melakukan kejahatan secara tersembunyi. Tersembunyi kan? Uria nggak tahu kan? Para prajurit nggak tahu kan? Bathsheba juga nggak tahu kan? Semua ada di dalam yang tersembunyi, di dalam pikirannya Daud, hatinya Daud. Tapi ingat, mau baik, mau jahat, Tuhan akan membalasnya secara terang-terangan. Apapun yang jahat yang tersembunyi itu, Tuhan akan balas secara terang-terangan. Kalau Tuhan mau mengangkat engkau, Tuhan akan angkat di depan banyak orang, engkau akan diangkat. Kalau Tuhan mau menghinakan engkau, engkau juga akan dihinakan di depan banyak orang semua. Hari ini firman Tuhan ini keras, bersih-bersih, karena Tuhan mau kita semua berbuah lebih banyak. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan hatimu, jaga dengan segala kewaspadaan. Apapun yang kau lakukan dengan tersembunyi, tidak ada yang lolos di hadapan Tuhan. Buka Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Saya bacakan Ibrani 4:13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Apapun yang menurutmu
tersembunyi itu jelas di mana Tuhan. Dan apapun itu, mau kebaikan, mau kejahatan, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan memutuskan upahnya sama Tuhan akan dicatatkan secara terang-terangan. Ini bahaya. Kalau engkau melakukan seperti contoh yang pertama Abraham, engkau mengupayakan kebaikan orang lain di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Wow, puji Tuhan, haleluya, karena Tuhan akan membalasnya secara terang-terangan juga. Tetapi kalau engkau mengikhtiarkan yang buruk, hati-hati, karena itu juga akan dikembalikan berlipat ganda secara terang-terangan. Kita punya banyak waktu untuk membahas lebih detail hari ini. Kita kasih contoh supaya saudara paham yang tersembunyi itu seperti apa sih Pak? Apakah dalam pikiran saja? Itu salah satunya. Nah, Yesus ngomong, ketika engkau memandang seorang wanita, engkau menginginkannya, engkau sudah berzina dengan wanita. Cuma dalam pikirannya. Kita Bapak Ibu Saudara, kalau yang muda-muda hati-hati ya. Kadang-kadang mungkin ada gambar-gambar yang tidak senonoh, ada film-film yang tidak senonoh. Mungkin engkau melihatnya di tempat tersembunyi. Tapi hati-hati, yang tersembunyi itu sama Tuhan akan dibalas secara terang-terangan. Saya itu loh Bapak Ibu, saya kan ada Facebook ya, ada Instagram. Buka Facebook ini, loh kok keluar list? Siapa yang gak kenal aku? Keluar loh list yang pakaiannya mini, yang diganti dadanya, yang diperlihatkan kemaluannya. Keluar sendiri loh dalam medsos itu. Apakah mau saya geser? Apakah tak encet? Itu Tuhan yang tahu. Keluar sendiri loh. Kalau ibu sekarang ini yang punya medsos, hati-hati, bahaya loh ya. Hati-hati. Keluar dengan sendirinya di dalam medsos kita itu. Bahkan ada yang saya baca di bawahnya advertising. Artinya dia memang bayar iklan ke Facebook, ke YouTube, ke mana untuk ditampilkan. Anda mungkin melihatnya secara tersembunyi. Tapi Tuhan ngomong, yang tersembunyi itu akan dibalas secara terang-terangan. Saya tidak tahu Tuhan balasannya apa. Tetapi pasti kalau jahat, balasannya pasti ya buruk pasti. Dan buruknya itu pasti akan dibikin terang-terangan. Seperti tadi Daud mengalami dihinakan, dan Daud tahu. Dia sudah dikasih tahu Nathan akan terjadi itu. Karena itu Daud ketika itu apa yang terjadi? Dia nyingkir pergi. Nah dia tahu ini balasan ketika aku mengupayakan kematian Uria, mengambil istrinya Bathsheba menjadi istriku. Maka ini balasannya. Maka dia tahu tidak bisa tak lawan. Ini tangan Tuhan yang membalas aku secara terang-terangan. Aku dipermalukan. Jauh tak terima. Dia menyingkir Daud waktu itu. Saya baca Daud menyingkir, tidak melawan. Padahal mau melawan, beres itu dalam sehari saja. Absalom. Daud pasukannya luar biasa. Tapi Daud tahu ini upahku karena aku melakukan yang jahat, menghinakan dia secara tersembunyi, dan Tuhan kembali menghinakan dia secara terang-terangan. Kita akan seringkali ambil contoh Daud, artinya melekat batuan toh, tapi saya mau kasih tahu suatu ketika, once upon time, dia juga pernah jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan juga pernah menghinakan Daud sedemikian hina di depan rakyatnya. Tapi untungnya Bapak kita itu baik,
Bapak itu murah hati, Bapak itu penuh kasih, sehingga selama kita masih bernafas, tapi kita masih bisa kembali kepada Dia, minta ampun dan dipulihkan. Itu kabar gembira. Setiap saat kau datang di kaki Tuhan, yang namanya hal jelek ya, kau bisa terang-terang tersembunyi juga di hadapan Tuhan. Aku bertobat secara tersembunyi juga, tidak apa-apa. Contoh lagi yang lain, itu tadi soal hal-hal tidak senonoh ya. Contoh lagi yang lain, kalau Anda diajak temanmu, tetanggamu, gibah, ngomongin orang lain kan nggak tahu sudah ngomongin gibah ini, kan tersembunyi nih. Hati-hati, yang tersembunyi itu hati-hati. Ada ayat mengatakan lebih baik teguran langsung kepada orang yang bersalah daripada engkau gibah, engkau ngomong kejelekannya orang. Siapa tahu nggak jelek orang itu, kamu hanya salah paham. Kalau engkau ngomong, orang itu bisa bela diri kan, ada kesempatan untuk bela diri. Tapi kalau engkau gibah, bisa bela diri tidak bisa. Walaupun dia benar A, kamu katakan dia itu B, jahat, dia tidak bisa bela diri karena engkau ngomongnya tersembunyi. Lebih baik kau panggil orangnya, engkau B ya, dia bisa ngomong, enggak aku A, ini buktinya aku A. Ketika engkau membicarakan, ngerasani, memburukan orang di belakangnya, engkau gibah, engkau ngerasani, itu juga hal tersembunyi. Atau lain lagi, suami istri. Hei suami, apapun yang kau lakukan yang menurutmu tersembunyi dari istrimu, itu telanjang di hadapan Tuhan, kelihatan jelas. Syukur-syukur yang kau rancangan itu baik kepada istrimu, nggak apa-apa, kau akan dibalas juga terang-terangan sama Tuhan. Tapi kalau yang kau lakukan itu jahat di mata istrimu, hati-hati. Begitu pula istri-istri. Kalau engkau melakukan sesuatu di belakang suamimu yang jahat juga, hati-hati. Bisa perbuatan, bisa pikiran, bisa perasaan, bisa nuduh yang enggak, bisa punya pikiran yang jahat terhadap suamimu atau istrimu. Sama saja. Lebih baik kau suami istri ngomong dong, kamu kok begini. Jangan dirasani, dipikir-pikir diri, jangan. Kalau engkau mikirnya baik, tidak apa-apa. Nanti balasannya seperti balasan Tuhan kepada Abraham. Dibalas baik secara terang-terangan sama Tuhan. Tapi kalau engkau yang jahat terhadap istrimu, terhadap suamimu yang tersembunyi, ingat, Tuhan akan membalaskan kepadamu secara terang-terangan. Tidak ada ceritanya kalau anak Tuhan, dan ceritanya punya pil, punya will, selingkuh, punya cem-ceman dan sebagainya, istilahnya apapun di belakang istri atau suaminya, itu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan kok bukan pil, kok Pak, aku cuma mengagumi dia. Gimana kok istri milik suami? Kurang ayu, dandanono supaya ayu. Kurang ganteng, dandanono supaya ganteng. Kok orang-orang di luar itu ganteng ayu, kabeh digandani kok. Direparasi. Iya. Saya lihat itu di pasar bolak-balik sama dia, aku ayu toh, dihapus. Wah, helek. Artinya apa? Didandani. Suamimu dandanono supaya ganteng, istrimu dandanono supaya ayu. Anakku ngomong Mbak, dandanono anakku ya, bikin dia nggak ngokong. Seperti yang kemarin disampaikan Pak Afid, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kekurangan suami istrimu, kalau engkau ada
kasih yang menutupi segala sesuatu, dari ganteng, dari kiai, dari anak yang baik semuanya. Sip. Bapak kamu loh, bujuku jalan. Loh, pikiran api supaya apa? Supaya kamu dibalaskan Tuhan secara terang-terangan dengan hal-hal yang api tadi itu. Iya loh, daripada engkau seperti Daud merancangkan yang jelek, lebih baik seperti Abraham engkau merancangkan yang baru, dia bagus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu tahu segala gerak-gerikmu, isi hatimu, pikiran. Bahkan ketika tadi pagi bangun, Anda memutuskan dalam hatimu, aku mandi, aku tak ke gereja, itu sudah dinilai sama Tuhan. Ketika kau bangunkan anakmu, bangun ke gereja, itu kan seperti Abraham ketika, ayo nak, bawa kayu bakar, yuk jalan ke sana. Sama. Mungkin anakmu tidak tahu dalam pikiranmu apa, pada ini aku tak masak sarapan, dan ini menghabisi anakku banyak. Itu kan semua di pikiranmu kan, ketika kau sebelum menjalankan itu kan. Tapi kan itu engkau berniat baik kan hari itu, ini berbakti kepada Tuhan, pun beribadah. Aku mau datang, aku mau singkirkan dulu yang lain, aku mau mengutamakan dan beribadah. Itu juga Tuhan menilai sudah. Pak, apa upahnya Pak? Biasa-biasa saja hidupnya. Saudara, kalau kamu ingin tahu apa upahnya, pergi ke UGD rumah sakit sana. Kalau Anda sekarang ini sehat, itu murah. Seperti yang saya share kemarin di grup WA, saat ini sudah pandemi influenza, Anda masih sehat, murah. Cuma saat ini nggak digembur-gemburkan seperti itu. Gak percaya pergi ke rumah sakit UGD, rumah sakit kamarnya penuh sekarang. Kalau saudara masih bisa sehat, murah. Ketika engkau memilah-milah dompetmu, mau ngasih persembahan, itu kan juga tersembunyi dalam pikiranmu. Ketika engkau seperti resepnya Pak Abed dulu terima gaji, bagaimana cara ngasih perpuluhan, terus tak disitu tak amplop 10%, tak ada amplop ya, pakai nongkrong nek sisa misalnya. Itu juga ada di dalam pikiranmu kan, itu juga tersembunyi kan, itu juga terlihat di mata Tuhan. Begitu pula sebaliknya ketika ada perpuluhan, emang ada yang lengser bohong, yang baru. Itu juga di dalam pikiranmu, itu juga terlihat sama Tuhan. Apapun soal keuangan, soal apapun lah. Kehidupan sehari-hari, engkau mau masak, engkau mau ke kantor, engkau mau bertetangga, engkau mau pergi kemana, ke salon, apapun yang engkau sedang lakukan itu. Karena itu ada firman Tuhan mengatakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Supaya di dalam pikiranmu ketika diselidiki sama Tuhan, itu kayak pikirannya Abraham. Sehingga ketika Tuhan membalaskannya secara terang-terangan, itu hal-hal yang baik semua. Karena apa? Yang tersembunyi dalam hidupmu itu semuanya hal-hal yang baik. Pak Angel Pak, aku biasa merokok. Angel, aku memang kayak aneh alim, tapi aku nek gak mau ngaku merokok misalnya begitu. Itu ikatan, iya, kita memang lemah. Tapi tujuan tadi mengatakan apa? Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Engkau kan nggak bisa berbuat baik sendiri. Semuanya itu pekerjaan Roh Kudus. Tergantung seberapa Anda melibatkan Roh Kudus untuk menguasai hidupmu, pikiranmu, rancangan-rancanganmu. Saya berdoa ya, kalau saya punya rancangan buat Tuhan, tolong Tuhan, aku punya rancangan, luruskan rancangan ini. Saya berdoa seperti itu. Karena
saya nggak tahu kan, rancangan saya mungkin nggak sempurna, mungkin jelek. Tuhan luruskan rancangan itu. Kuasai aku, tubuh jiwa rohku kuasai aku. Kalau aku jatuh, bangkitkan aku Tuhan. Karena saya tahu di dalam kelemahan saya sebagai manusia, sebagai darah dan daging yang katanya papi, gedenya abang masih panas sego. Ada kelemahan kan, bisa jatuh kan, bisa terpuruk, bisa putus asa. Tetapi kuasa Tuhan yang sempurna itu bisa menolong kita. Karena nanti di dalam hal tersembunyi itu kadang-kadang Anda akan mengalami itu. Tuhan, aku gak kepingin loh Tuhan, aku cek kegoda, saya melakukan ini lagi, saya melakukan itu lagi. Tidak apa-apa, yang penting saudara sadar itu salah. Dan saudara mau bertobat, Tuhan aku mau bertobat, tolong aku Roh Kudus, mampukan. Karena contohnya apa? Ya Daud tadi contohnya. Siapa yang di dalam Tuhan hatinya melekat? Ya Daud yang begitu menghina Tuhan bisa menjadi orang yang hatinya melekat karena dia mau menerima ajaran Tuhan. Ketika Tuhan mendidik dia dihinakan balik melalui anaknya Absalom. Dia tidak berontak. Ya Tuhan, aku ikut jalan. Tolonglah. Kalau Anda sekarang ini mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup, mungkin saja, mungkin ya, saya tidak mengerti, mungkin itu ada kaitannya dengan hal-hal tersembunyi di dalam hidup yang harus engkau lakukan seperti Daud. Tuhan, aku tunduk di bawah kakimu, aku jatuh di dalam tanganmu saja. Sempurnakan aku, jadikan aku caranya yang bersih. Habis ini Tuhan, aku mau berbuat banyak di hadapan-Mu. Kita buktikan sama-sama. Mulai sekarang ini saudara cek hidupmu. Saudara bersihkan, saudara periksa sendiri pribadimu. Tidak perlu ngaco, tidak perlu angkat tangan. Bersihkan pikiranmu, hatimu, rancanganmu. Semuanya jangan ada pikiran buruk kepada orang lain. Jangan ada pikiran buruk kepada Tuhan. Enggak pernah Pak, Tuhan buruk. Oh, siapa bilang? Engkau sering menyesali, engkau sering ngersulo, engkau sering berkata syukur, itu engkau berpikir buruk kepada Tuhan. Seperti Daud kan, kapan Daud menghina Tuhan? Ya ketika dia berbuat jahat di hadapan Tuhan, dia menghinakan Tuhan. Di mana menghinakan saya? Memangnya Tuhan gak bisa masih istri seperti Batseba yang masih gadis kepada Daud? Bisa dong. Tapi Daud pakai caranya sendiri. Terus saya baca di akhir Daud tua umurnya, Tuhan datangkan seorang wanita yang namanya Sunem, masih perawan, masih muda, cantik luar biasa. Karena Daud sudah tua, cuma dipangku sama Daud. Karena Daud sudah tua, kademen terus. Jadi dikasih wanita itu untuk menghangatkan badannya, dipangku, merangkul Daud itu toh. Tetapi Daud bisa dapat, bahkan mungkin bisa lebih cantik dari Batseba. Kadang-kadang kita punya pikiran, Tuhan kok begini, Tuhan kok terjadi dalam hidupku seperti ini. Dikira Tuhan tidak mampu. Kalau engkau bertindak dengan kekuatanmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, jangan-jangan engkau sudah menghinakan Tuhan seperti Daud. Hari ini kita bahas sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi itu kadang-kadang karena terlalu lama kita sembunyikan, kita sendiri juga lupa. Ada yang pernah kehilangan kunci lupa, ada yang pernah dekat dompet lupa. Kadang-kadang kejahatanmu juga kamu lupa. Jadi habis ini datang di doa Tuhan pribadi demi pribadi. Tuhan, koreksi aku. Kata Daud apa? Selidiki aku, lihat hati
hatiku, apakah aku mengasihi Engkau Tuhan? Jangan-jangan aku menghinakan Engkau Tuhan. Kadang-kadang kita lupa kalau kita ini punya yang jahat di dalam, yang tersembunyi dalam hidup kita. Kadang-kadang bukan lupa, ngelupa, ngali. Kita kasih ayat penutup. Pengkhotbah 12 ayat 13. Kita nggak mungkin ya bahas semua contoh ya dari kita sehari-hari ya. Tapi contoh-contoh tadi paling nggak memberikan kita inspirasi untuk jadi gigi lebih dalam masing-masing pribadi. Hal-hal yang tersembunyi di dalam dirimu, pastikan itu hal-hal yang baik di mata Tuhan. Yang nggak baik, lepaskan. Bertobat di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin supaya mampu menghilangkannya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala dengar ialah, ini omongnya Salomo ya, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Tuhan, perhatikan, akan membawa setiap, tidak ada kecuali ya, setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu tanpa kecuali, segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mungkin itu bukan hal besar, mungkin kejahatan itu hal kecil-kecil, tapi jangan biarkan itu mencemari hidupmu di hadapan Tuhan. Mungkin hanya pikiran sedikit aja, pikiran jelek terhadap orang. Aku tidak pernah tak lakukan, tak balas, ngeplak, tak tahu Pak, cuma pikiran tok Pak, kerja di dalam pikiran. Ingat Tuhan ngomong, di dalam pikiranmu kau menginginkan wanita, kau sudah berzina. Jadi ketika kau berpikiran buruk pada seseorang, kau sudah berbuat buruk kepada orang itu. Jelas dikatakan, segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pastikan yang tersembunyi dalam hidup itu hal-hal yang baik saja, supaya ketika Tuhan membalas secara terang-terangan hal-hal baik yang akan Anda alami. Kita dulu dalam doa. Inamu kakasih katorana sinama kaya simama. Tuhan, terima kasih Engkau mengkoreksi kami hari ini. Engkau membersihkan kami. Karena carang-carang ini Tuhan sudah berbuah, tetapi Engkau mau lebih banyak berbuah. Karena itu Engkau bersihkan Tuhan, supaya lebih banyak buahnya lebat di hadapan-Mu. Inamu kakasih katorana sinama. Anak-anak Tuhan, kau dikasih Tuhan. Mungkin kau merasa ada kelemahan di dalam hidupmu, mungkin tersembunyi kelemahan-kelemahan yang engkau sendiri tidak mampu lepas dari kelemahan-kelemahan itu, dari ikatan-ikatan itu. Hari ini kau tidak perlu angkat tangan, hari ini tidak perlu pegang dada, karena saya tahu itu hal-hal yang tersembunyi. Cukup engkau sekarang ini berseru dalam hatimu kepada Tuhan yang kuasanya sempurna. Masing-masing pribadi ambil waktu hening, berseru masing-masing pribadi kepada yang Maha Kuasa. Tuhan, Engkau melihat yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ini anak-anak-Mu sekarang datang di bawah kaki-Mu Tuhan, berurusan dengan mereka secara pribadi Tuhan. Inamu ta'ala masih ta'ala. Oh ta'ala masih. Roh Kudus, Engkau bekerja di antara kami. Berikan hati yang baru Tuhan. Buat mereka mengasihi Kau Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Segala kelemahan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan.
Engkau yang memberi kelepasan. Amin. 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 Imatukar masih. Anak-anak masjid ya anak-anak Tuhan. Kau kudus tahu apa yang kau alami saat ini. Kau sedang berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kadang-kadang kau lemah, kau jatuh. Pandang kepada Dia yang tergantung di kayu salib itu, yang darahnya tercurah menebus hidupmu. Tidak ada yang terlalu mahal bagi Dia, sebab nyawanya diberikan kepadamu. Berseru kepada Dia, masing-masing pribadi. Gak usah ngurus sebelahnya, gak usah ngurus orang lain. Masing-masing pribadi berurusan dengan Tuhan. Ina musika Bapak hambamu, ya Rohmu yang maha kuasa, yang kuasanya sempurna, hadir saat ini, hinggap kepada masing-masing hamba-hambamu itu, berurusan secara pribadi, masuk memisahkan antara tulang dan sumsum, masuk ke dalam setiap pikiran, ke dalam setiap hati, ke dalam sendi-sendi kehidupan masing-masing pribadi. Jadikan mereka prajurit yang perkasa, supaya mereka menanggalkan beban-beban berat itu, supaya bisa berlari melompati tembok, supaya bisa berseru, bersorak, karena Engkau baik, Engkau yang menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan terus beracara pada masing-masing pribadi. Hambamu tahu Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau tak pernah meninggalkan, Engkau selalu menyertai Tuhan. Dan tiap hari ini Tuhan, kami mau supaya hidup kami dibersihkan, supaya mulai hari ini Tuhan, mulai jam ini, detik ini Tuhan, hidup kami akan berbuah lebih banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu Tuhan, ketika Engkau datang menyatakan secara terang-terang hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal yang sedap didengar. Itu yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus, pikirkanlah yang manis, yang lembut, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan sebagainya, supaya yang tersembunyi di dalam hidupmu hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, Bapak selesai bicara, tapi Rohmu yang akan terus beracara buat masing-masing pribadi, mengubahkan, menjadikan suatu ciptaan yang baru untuk menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.